Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saya kembali kepada tema firman Tuhan, saling menopang. Bapak Ibu, di sini ada satu problem yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-12. Kalau di Alkitab, ayatnya yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Kita bisa melihat bahwa ayatnya yang juga yang ke-11 berkata, terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini satu problem, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Musa mengangkat tangan, dan bukannya satu tangan, dua tangan. Kalau dia mengangkat dua tangannya, maka apa yang terjadi? Israel kuat. Tapi kalau dia menurunkan tangannya, maka apa yang terjadi? Amalek adalah kuat. Sepanjang hari, kita mau perhatikan, sepanjang hari mereka akan berperang melawan orang Amalek. Orang Amalek itu dikenal dengan orang yang raksasa, orang yang kuat, orang yang tinggi, orang yang besar-besar orangnya. Bapak Ibu Saudara, adalah di pemandangan mata orang Israel, orang Amalek itu adalah seperti raksasa, tinggi dan besar, dan kuat dan hebat. Dan ketika mereka berperang, Bapak Saudara, peperangan dipimpin oleh Yosua. Dan kita melihat sepanjang hari mereka akan berperang. Kita melihat, Bapak Saudara, ayatnya yang Bapak Saudara, ayat yang ke-12 berkata, sampai matahari terbenam. Berarti sepanjang hari, sampai pagi, sampai sore, sampai terbenam matahari, peperangan itu akan terjadi. Nah, Bapak Saudara, mulailah Musa ketakutan, mulailah Musa penat, mulailah Musa capek, mulailah Musa, Bapak Saudara, tidak berdaya. Dia menurunkan tangannya. Dan pada saat Musa menurunkan tangannya, maka apa yang terjadi? Kekalahan bagi orang Israel. Dan ketika Musa melihat itu, Musa lagi mengangkat tangannya. Dan apabila Musa mengangkat kedua belah tangannya, maka apa yang terjadi, Bapak Saudara, adalah kuatlah, kemenangan terjadi bagi orang Israel, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu saya akan menyimpulkan daripada ayat ini, Bapak Saudara, adalah kalau kita saling menopang, maka kita pasti akan kuat. Ketika Musa penat, kata penat itu tidak berdaya, tidak bisa bergerak, sudah capek dan sudah full, Bapak Saudara, tidak bisa lagi mengangkat tangan dan tidak bisa lagi berdiri. Bagaimana bisa berdiri sepanjang hari? Lalu Harun dan Hur mengangkat batu supaya Musa bisa duduk di atasnya. Dan tidak bisa dia mengangkat tangan sepanjang hari. Datanglah Hur, datanglah Harun di sebelah sisi yang lain, di sebelah sisi yang satu dan di sebelah sisi yang satu. Mereka mengangkat dan menopang tangan Musa, dan sehingga tangan Musa tetap berdiri, tetap terangkat di atas. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kemenangan terjadi bagi orang Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kepala rumah tangga kalau tidak didukung oleh istri,
maka hasilnya pekerjaan kepala rumah tangga kalau tidak didukung oleh istri, maka hasilnya kurang maksimal. Amin. Kalau suami istri tidak saling kerjasama, kalau suami istri tidak saling menopang, maka hasilnya tidak akan pernah maksimal, Bapak Ibu Saudara. Istri adalah diberikan Tuhan kepada Adam adalah dengan tujuan hanya beberapa hal begini: membantu dan menolong. Amin. Bukan menodong. Bukan menodong. Dan artinya menolong ini menopang. Menolong ini adalah membantu. Menolong ini adalah mendukung, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak saling mendukung, Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah maksimal hasilnya. Bahwa kita butuh dukungan. Kita butuh tumpangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kuali dimasak tanpa penopang, kalau hanya 2, kuali pasti akan jatuh. Tapi kuali adalah penopangnya harus 3. Kalau 4 pun lebih baik, tapi minimal 3. Biasanya 3 bagi kuali, 1 di sini, 1 di situ, 1 di sini. Kalau 4 lebih bagus lagi, tapi biasanya 3. Kalau hilang saja 1, maka kuali itu tidak akan berdiri di atas. Kalau bahasa Nias berkata begini, "Efadou tudunga sihasara-sara, lo akan mohola." Tanpa dukungan, tanpa Bapak Ibu Saudara, tanpa dukungan, tanpa tumpangan Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan pernah kuat di atasnya. Kalau kita kepala rumah tangga, kalau istri, anak tidak mendukung program kita, maka program itu tidak akan pernah berhasil. Itu sebabnya kita saling menopang satu sama lain. Musa capek, Musa turun tangannya, tetapi datanglah Harun dan Hur. Oh, ayo kita topang tangannya. Mereka angkat tangannya sehingga tetap terangkat di atas. Dan kita melihat ayatnya yang ke-13 berkata bahwa mereka akan mengalahkan orang Amalek dengan mata pedang sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena saling menopang satu sama lain. Amin. Harus saling mendukung, harus saling menopang, Bapak Saudara. Harus saling menopang supaya bisa maju. Kemajuannya kalau bisa ditopang satu sama lain, Bapak Saudara. Gembala, Bapak Saudara, tidak akan pernah saya kuat kalau tidak ada jemaat yang akan mendukung. Saya tidak akan pernah hebat, saya tidak akan pernah dikatakan bahwa hebat kalau jemaat tidak akan menopang. Amin. Haleluya. Heufalalalala Bapak Ibu. Heufalalalala Bapak pinter gu contoh. Padahal saya bodoh. Heufalalalala ya oh hebat, ya oh pandai, ya oh luar biasa. Dikenal dan luar biasa. Lalu ada ditopang jemaat. Maka saya dikatakan bahwa bukan orang yang hebat. Apalagi kalau di GPDI, kalau ada orang yang sudah doktor, profesor, orang tanya kepadanya, berapa jumlah jemaat yang kamu layani? Kalau tidak ada jemaat yang dia layani, no, sama sekali. Walaupun sudah profesor. Yang membuat hebat Bapak Ibu Saudara ketika jemaat bisa menopang gembalanya. Amin. Musa, walaupun Musa itu adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya tidak ditopang tangannya, pasti tangannya capek dan turun ke bawah. Dan apa yang terjadi? Kekalahan bagi orang Israel. Tapi ketika tangannya tetap ditopang oleh oleh Harun dan Hur, maka apa yang terjadi? Kemenangan bagi orang Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengatakan mengangkat tangan? Banyak jemaat Tuhan malu, mailah mau mengangkat tangan. Itu ada inangkan. Apa yang angkat tangan?
Dilihat kiri kanan, malu aku bah. Padahal artinya mengangkat tangan Bapak Saudara, bahwa kita sedang memohon Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itulah mengangkat tangan. Oke? Yesus pernah kasih makan 2 ikan 5 roti. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia angkat roti dan ikan itu dan dia mengucap syukur kepada Allah. Ya Bapa, saya mengucap syukur kepadamu. Menunjukkan bahwa bukan walaupun Yesus bisa melakukan sesuatu, tetapi menunjukkan bahwa Yesus berkata, bukan aku yang melakukannya, melainkan Bapa di surga. Demikian juga dalam setiap hidup kita. Ketika kita mengangkat tangan, maka kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang lebih besar dalam setiap hidup kita. Dan ya saudara, seterusnya, menopang adalah kekuatan hidup, semangat hidup dalam jalan di segala perkara. Saya memberikan satu contoh, Bapak Saudara. Ada yang lumpuh di Lukas pasal 2, mulai ayat yang kedua. Ada orang lumpuh. Saya baca dulu, Bapak Saudara. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Udah berarti ya? 4 orang itu penopang. Lalu apa yang terjadi? Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka dan berkata iya kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Saudara, salah satu orang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Orang lumpuh ini tidak bisa berbuat sesuatu. Orang lumpuh ini tidak bisa bekerja, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan disebabkan karena dia lumpuh. Kalau bahasanya kata lumpuh ini adalah obuyu-buyu. Tahu buyu-buyu? Lah ditolak. Lumpuh. Dan kita melihat saudara bahwa dia tidak akan pernah sembuh kalau tidak ada yang menopangnya. Dia tidak akan pernah pulih kalau tidak ada yang mendukung dia. Dan ada 4 orang mendukung dia. Digotong 4 orang sebelah depan 2 orang, di belakang 2 orang, mereka gotong. Dan ketika mereka sampai di pintu di mana Yesus ada, maka orang banyak terjadi, tidak bisa diterobos karena banyaknya orang. Sudah kita lihat ketika demo, banyaknya orang, Mas Saudara, tidak bisa diterobos. Dan apa yang terjadi? Mereka punya akal, dibawa ke lantai atas, dibuka atap, dan diturunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Dan apa kata Yesus kepada mereka? Bahwa di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata dia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh ini tidak akan pernah sembuh kalau tidak ada yang mendukung. Orang lumpuh ini tidak akan pernah pulih kalau tidak ada yang menopang, kalau tidak ada yang mendukung, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan ini pun Bapak Ibu, kita saling menopang satu sama lain. Amin. Haleluya. Di satu saya melihat, Bapak Saudara, kalau bukan jemaat yang menopang gembalanya, tidak mungkin orang lain. Amin. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara jujur saja, malu kalau kalau ikut pesta kalau bukan jemaat. Kenapa saya malu? Kadang-kadang apalagi banyak kedah, labeda tiba kabulu balik lebih ke. Lafatolu ya dau. Yang malu bukan aku, tapi yang malu adalah jemaat yang melihat. Gembala ada pun sama lafatolu ke genia. Babi batu cimanel no lafatolu ke genia. Malu, Bapak Saudara. Sekali lagi, kalau bukan jemaat yang menghargai gembalanya, bukan orang lain, tidak mungkin orang lain menghargai gembalanya, Bapak Saudara. Nah, artinya saya butuh tempangan, saya butuh dukungan, saya butuh bahwa kita saling mendukung satu sama lain.
Amin. Haleluya. Kalau bagi orang lain Julius masih hanya biasa-biasa saja. Bagi orang lain Julius masih apa bedanya dia dengan saya? Tapi bagi jemaat saya rasa bahwa di hati jemaat itu adalah gembala kita. Amin. Haleluya. Makanya kadang-kadang saudara, makanya sudah saya pernah sampaikan kepada Ibu Gembala, saya hadir pesta kalau pesta jemaat lah. Tapi kalau bukan jemaat yang berpesta, ya saya kan punya pekerjaan lain. Kadang-kadang dalam hati saya seperti itu Bapak Saudara. Kadang-kadang seperti itu Bapak Saudara. Kenapa? Karena kita ingin saling menopang satu sama lain Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya Bapak Saudara. Seterusnya adalah di atas sini Matius 18:20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu ayat yang ke-19 saya mundur, ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, ketika 2-3 orang, lebih dari 1, kata 1 adalah keegoisan, kata 1 adalah kesombongan, tetapi lebih daripada 1 itu adalah kebersamaan. Kalau kita hidup dalam kebersamaan, kata Yesus berkata, apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Inilah saudara, janji ini bukan tentang jumlah, sekali lagi, janji ini bukan tentang jumlah, tetapi tentang esensi berkumpul dalam kasih dan kuasa Tuhan untuk memuliakan namanya, di mana kehadirannya memberikan iman, kekuatan, dan kehiburan kepada umatnya. Apabila bukan karena kehadiran, bukan karena jumlah orang, tetapi esensi perkumpulan itu Bapak Saudara, ketika kita berkumpul bersama memuji Tuhan, maka di situ Tuhan hadir untuk memberikan kita kekuatan. Korintus berkata begini, 2 Korintus 13 ayat 1, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Kata Paulus kepada jemaat Korintus, ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, 1 pun perkara sah. Paulus menghadapi sebuah perkara persoalan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan Paulus berkata, sudah 3 kali aku datang kepadamu, tapi persoalan perpecahan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi untuk bisa selesai, harus ada saksi 2-3 orang. Kalau ada saksi 2-3 orang, maka perkara pun akan sah. Maka ketika Anda Bapak Ibu mengalami sebuah perkara persoalan, minimal 2-3 orang harus ada saksi yang akan mendukung engkau. Kalau tidak ada saksi yang mendukungmu, jangan harap engkau menang. Tapi firman Allah berkata, 2-3 orang saksi mendukungmu, maka apa yang terjadi? Kemenangan boleh terjadi. Di 1 Timotius 5:19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Ini berbicara soal gereja. Apa resesi? Si tua ini sudah bersalah, si tua ini begini, si tua ini sudah berdosa. Tetapi berkata, kalau misalnya laporan itu didukung oleh 2-3 orang, maka bisa dibenarkan. Kalau tidak, kalau hanya seorang sepihak, maka tidak akan pernah bisa ditanggapi. Ayat yang ke-20 berkata, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah ini Bapak Saudara. Yang terakhir Bapak Saudara begini. Kenapa saling mendukung, menopang satu sama lain? Dalam 1 Timotius 5:17, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Hormat kita bagi penatua yang baik hidupnya, bisa memberi contoh, bisa memberi teladan, bisa memberikan saran, bisa memberikan motivasi bagi jemaat. Kata firman Allah, wajib dihormati 2 kali lipat.
Amin. Wajib dihormati 2 kali lipat Bapak Ibu Saudara. Dengan orang yang berceritalah, dengan orang yang berkhotbah, dengan orang yang mengajar Bapak Saudara. Wajib dihormati 2 kali lipat Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Maka senang kalau ada jemaat yang berpesta lebih besar daging babi di depan saya daripada daging babi di samping saya. Karena Alkitab mencatat dihormati 2 kali lipat. Wajib 2 kali lipat Saudara. Tapi dalam hidup saya bukan itu. Karena lebih banyak makan daging pun ya sakit juga Bapak Saudara. Nah artinya Bapak Saudara kita saling menopang. Saya tidak akan pernah kuat kalau tidak ada tumpangan. Bapak Saudara untuk melakukan sesuatu kita ingin saling menopang satu sama lain. Amin. Walaupun ada pernah orang jemaat di luar GPDI berkata kepada jemaat GPDI, kapankah kalian ganti kursi kalian itu? Waktu pesta kami duduk di situ, robek rokku. Bayangkan ya. Saya diam-diam Bapak Saudara. Kenapa saya selalu diam-diam? Saya lihat dulu jemaat mau menopang atau tidak, mau mendukung atau tidak. Dan bukan hanya orang lain yang berkata, jemaat juga pernah berkata, aku udah pernah sobek di kursi kita itu, bagaimana caranya? Aku diam aja. Saya tidak bisa berbuat sesuatu kalau hanya saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan sesuatu dengan kerjasama satu sama lain, saya yakin bahwa saudara gampang. Pergantian kursi ini sangat gampang. Amin. Haleluya. Walaupun bantuan daripada Manevis 300.000 saya sudah simpan terus itu. Maukah kita Bapak Ibu Saudara saling menopang? Maukah kita Bapak Ibu Saudara saling mendukung satu sama lain? Kita Bapak Ibu Saudara jujur saja. Kita lebih daripada 20 kakak. Kali 500.000 per kakak, sudah 10 juta. Sudah selesai kursi ini. Selesai. Itu selesai. Dan aman ini. Tidak ada lagi orang yang bilang, kalau pesta kita di gereja kalian sobek rokku. Coba lihat Bapak Saudara, di bangku-bangku itu udah nongol paku. Ya. Banyak orang yang sobek rok. Bukan hanya jemaat, tetapi orang lain pun roknya sobek. Hati-hati duduk di tempat yang kursi yang rusak. Jangan kalau masih mending kalau hanya rok yang sobek. Tapi kalau ikut kolor, malu kita. Wibero, hei anak asik kan mau bicara kamu. Ayo gereja pertama sih ada sob. Ayo ini dosa sekali tuh. Tidak mau lagi aku sekali lagi. Karena sobero. Padahal ku sayang loh. Apalagi kalau kebaya. Paling murah kebaya itu 800.000 loh. Udah ku sayang. Bajuku yang baik-baik. Bajuku yang luar biasa. Tetapi hanya sekali duduk di gereja GPDI sobek. Sobek Bapak Saudara. Ada orang sekali saya pakai celanaku baru saya ambil dari tukang jahit. Sekali saya pakai sudah kena paku, sudah kena yang disebut dengan busu-busu itu karena tajam-tajam kali itu. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita saling menopang, kalau kita saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa Bapak Saudara. Kalau kita serahkan sama Tuhan dengan catatan saling menopang satu sama lain. Kesimpulannya Bapak Saudara adalah kita saling mendukung, saling menopang satu sama lain. Amin. Haleluya. Saling mendukung dan saling menopang satu sama lain Bapak Saudara. Untuk mewujudkan kebersamaan Bapak Saudara, jangan ada yang disebut dengan karena aku. Karena aku. Semua karena aku. Kalau bahasanya karena aku ini fakegusa.
Fakagusa, karena aku. Itu bisa terjadi karena aku. Ini bisa terjadi karena aku. Ini bisa terjadi karena aku. Ini bisa terjadi karena aku. Kalau aku, maka tidak akan pernah terwujud apa yang kita cita-citakan. Bukan karena aku, tapi karena kita bersama. Amin. Karena kita bersama. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam diri kita, saudara. Saling menopang, saling mendukung, saling memahami satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi, Bapak Ibu, saudara sekalian?